Saudara-saudari yang terkasih, pada penutupan tahun liturgi Minggu ke-34 hari ini, gereja merayakan Kristus Raja semesta alam, dan Bapa Suci Paus Fransiskus memberi pesan pada Hari Orang Muda Sedunia ke-39 untuk meneguhkan kaum muda agar mereka berharap pada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kaum muda, hingga mereka dapat berjalan tanpa lelah sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yesaya. Pada hari ini juga Keuskupan Bandung menutup fokus tahun pastoral 2024 yang mengambil subtema kaum muda sukacita ekonomi kreatif dan membuka fokus pastoral 2025 kaum muda sukacita merawat dunia, rumah kita bersama, yang merupakan rangkaian 5 tahun fokus pastoral kaum muda sehati sejiwa mengubah dunia, sebagaimana tadi dipaparkan dengan baik oleh Romo Haryanto yang bertanggung jawab atas fokus perjalanan fokus pastoral Keuskupan Bandung. Bagaimana kita bisa mengubah dunia sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan kalau kita mudah lelah, merasa capek? Bagaimana kita dapat mengembangkan ekonomi kreatif dan kemudian melangkah merawat rumah kita bersama kalau kita tidak membiarkan Tuhan memimpin kita menjadi raja atas hidup kita? Untuk apa kita merawat bumi kalau bukan untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia yang tinggal di atas bumi? Kita merawat bumi bukan sekedar untuk bumi, tetapi untuk manusia yang berada di atas bumi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pesan Hari Orang Muda Sedunia, Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita, terutama kaum muda, untuk menyadari beberapa penyebab kegelisahan dan kelelahan batin yang biasa dialami. Adanya tekanan sosial yang mendorong kita untuk memenuhi standar keberhasilan dalam studi. Maka orang dipacu studi, bahkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Karena apa? Tuntutan studi. Orang tua minta harus begini, harus begitu. Lingkungan meminta harus begini, harus begini. Lalu keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam hidup pribadi. Orang ingin melejit dengan cepat tanpa proses. Maka orang akan mengalami kelelahan dan frustrasi. Maka kita seolah sibuk terus dan bahkan mabuk dengan berbagai aktivitas dan tak punya waktu bermakna, sehingga kita merasa bosan. Karena sesungguhnya kita mungkin tidak berbuat apa-apa yang bermakna, tidak berani mengambil risiko, atau lebih senang tinggal dalam zona aman, nyaman, menutup diri. Maka Paus Fransiskus mengatakan ada 2 macam kelelahan. Yang pertama adalah kelelahan karena kebosanan. Jadi kalau bosan itu orang lelah ya, capek sekali. Kenapa? Bosan, boring, bosan. Nggak kemana-mana, bosan. Ayo bosan, semua bosan. Ya. Yang kedua adalah kelelahan karena perjalanan. Paus berkata solusinya adalah bukan duduk diam lalu beristirahat, tetapi justru beranjak dan bergerak menjadi seorang peziarah yang penuh harapan. Peziarah artinya ada tujuan yang hendak dicapai. Ada nilai transenden, ada Allah di balik apa yang sedang saya kejar. Saya kutip, pengharapan mengatasi setiap kelelahan, setiap krisis dan setiap kecemasan. Selain itu juga memberi kita motivasi yang kuat untuk terus maju. Pengharapan adalah kekuatan baru
yang Allah tanamkan di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk bertekun dalam perlombaan, yang melampaui kesulitan-kesulitan saat ini. Segala kelelahan batin kita dapat memperoleh kelegaan di dalam Tuhan yang bersabda seperti ada di atas, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, menanggapi pertanyaan Pilatus, "Engkau adalah raja orang Yahudi?" Yesus membenarkan sekaligus meluruskan bahwa ia memang raja, tetapi bukan raja duniawi yang hanya menguasai suatu bangsa, suatu suku, suatu kerajaan dengan luas tertentu, tetapi raja surgawi bagi seluruh dunia yang Allah ciptakan, yang memimpin dan mengarahkan semua manusia pada damai sejahtera. Yesus adalah raja yang mengantar kepada kebenaran, yaitu pada kehidupan yang dirindukan oleh manusia dan pada jalan yang dikehendaki Allah, yang menimbulkan sukacita yang tetap, bukan hanya kegembiraan sesaat. Kehidupan yang penuh perjuangan dan pengorbanan bersama dan dalam Allah. Hingga sekalipun secara fisik orang merasa capek, tetapi tanpa mengalami kelelahan batin, karena berjalan dalam pengharapan bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, untuk itulah Bapak Suci Paus Fransiskus mengundang kita semua, terutama kaum muda, untuk memulai sebuah perjalanan untuk menemukan kehidupan dalam jejak cinta kasih, untuk mencari wajah Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Paus berkata, saya kutip, "Yang saya sarankan kepada kalian adalah berangkatlah bukan sebagai turis, melainkan sebagai peziarah." Banyak orang menjadi turis juga ketika ia berziarah. Misalnya ada ziarah ke luar negeri, ada beberapa yang keluhan orang, ada beberapa gejala orang ziarah misalnya ke Roma, ke Lourdes, cepat sekali waktunya, masuk ke gereja, foto, keluar, pindah ke tempat, banyak sekali fotonya. Nanti pulang dari ziarah tidak mengalami sesuatu, bahwa ke gereja tuh harus berdoa, mengalami pengalaman rohani, tidak. Sampai pulang delete, fotonya kan sama semua, banyak sekali, mana ya? Oh ini agak monyong, oh ini dihapus, oh ini. Jadi maka setelah ziarah itu lelah, karena tidak berziarah mencari Tuhan, membaharui hidup rohani, tetapi sebagai turis, foto sana, foto sini, foto sana, luar biasa. Bahkan fotonya dirubah, wah ini agak ada tompel, diwarnai, wah ini kok ada putih sedikit, dihitamkan, gitu. Luar biasa. Sehingga memang tampak bagus ya baik, tapi kan tidak asli. Lalu sampai itu lelah, tetap capek, karena itu turis. Lain kalau peziarah, itu mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengalami kekuatan, pulang hidup baru. Ini lain, putret sana sini, setelah itu pulang capek, delete sana sini, lalu urus, keuangannya gimana nih, harus tutup sana sini. Jadi sepulang ziarah lelah dan bosan. Karena apa? Bukan sebagai peziarah, tetapi sebagai turis. Demikian juga ketika ada paus lewat, ada di GBK itu, kan harusnya kita memperhatikan, pengumuman, enggak, sibuk potret. Setelah itu, pausnya mana? Oh sudah jauh di sana, gitu. Momen hilang, orang foto. Malah kalau mau foto, banyak tuh di internet foto itu kan, foto paus tuh banyak, tinggal ambil yang bagus-bagus. Gitu. Tapi kita kadang-kadang kehilangan momen perjumpaan karena terlalu sering berlaku sebagai turis yang mencari foto. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Paus berkata, menganjurkan 3 sikap dasar. Yang pertama adalah bersyukur.
Bersyukur atas karunia yang telah diterima, yaitu karunia hidup. Bahwa sekarang kita hidup ini harus disyukuri. Lalu harus apa dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan pasti punya maksud atas hidup kita. Setiap orang pribadi masing-masing itu bagaikan masterpiece. Sebagai pematung yang luar biasa yang menorehkan tanda tangan. Dan kita tidak ada yang sama di hadapan Tuhan, masterpiece yang setelah kita diciptakan ditandatangani oleh Tuhan dengan nama yang diberikan lewat orang tua. Yang kedua, teruslah mencari Tuhan yang dapat memuaskan dahaga hati. Bukan barang-barang. Hati adalah sesuatu yang abadi. Roh adalah sesuatu yang abadi. Ketika badan kita hancur, roh kekal. Sesuatu yang abadi tidak bisa dipuaskan dengan sesuatu yang tidak abadi. Sesuatu yang abadi, roh kita hanya dapat dipuaskan oleh sesuatu juga yang abadi, yang bukan material tetapi spiritual. Maka Paulus menganjurkan juga, jumpailah Tuhan dalam perayaan Ekaristi, makan rohani yang dapat memuaskan roh yang abadi. Ketiga, pertobatan. Paulus berkata, pertobatan penting untuk mengenali jalan-jalan kita, pilihan-pilihan kita pada masa lalu yang mungkin salah, agar kita dapat mengubah jalan diri, berjalan menuju Tuhan dan dalam terang Injil. Maka kalau salah, kembali U-turn. Jangan berkata, aduh sudah tanggung, nanti aja di sana. Makin jauh nanti. Setelah jauh itu nanti di sana masih ada satu lagi. Setelah jauh tidak ada U-turn, masuk tol, habis kita. Ya, makin tersesat jalan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita semua, terutama kaum muda, yang berjalan menuju masa depan, dan juga terhadap para penyandang disabilitas yang justru menunjukkan jalan pengharapan di mana mereka bersukacita dalam hidup sekalipun menyandang disabilitas. Ada harapan. Maka Paulus sangat memberikan harapan yang kuat kepada para penyandang disabilitas. Perjumpaan dengan disabilitas, dipeluk ketika di KWI itu ada satu memeluk dengan penuh kasih. Dan saya dengar yang bersangkutan mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, bahkan mengalami mujizat yang menunjukkan jalan pengharapan untuk menjadikan Yesus sebagai Raja yang dapat mengarahkan hidup kita untuk terus berjuang meraih cita-cita di dapat dengan sukacita, hingga pun kita bukan hanya bisa mengubah diri sendiri, tetapi juga diutus untuk mengubah dunia. Tak mungkin kita mengubah diri dalam kesejatian dan mengubah dunia dalam kesehatian dengan Allah tanpa menjadikan Yesus Kristus Raja atas diri kita. Lihatlah keluarga Nazaret yang menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Yesus telah mengalami kelelahan karena dijahati oleh manusia. Sebagai manusia, Yesus mengalami kelelahan. Tetapi tidak pernah mengalami kelelahan batin. Ia telah menunjukkan bagaimana berjalan dalam pengharapan. Tak pernah lelah berjuang mewujudkan kehendak Allah. Karena Bapa menjadi pusat hidup. Maka ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja dalam hidup kita, apapun kesulitannya, kecapean fisik kita alami, kesulitan sehari-hari mungkin tak terhindari, bahkan kesakitan bisa jadi dialami, tapi harapan tidak pernah padam, batin tidak pernah lelah. Kita tetap semangat berjuang, dan orang-orang inilah yang dibutuhkan untuk menjadi tanda pengharapan pada saat ini. Yesus telah menunjukkan jalan bagaimana kehidupan dan kebangkitan diraih melalui salib dan kematian.
Yesus sebagai Raja telah menunjukkan jalan bagaimana Allah meraja di dalam dirinya. Dan hasilnya luar biasa. Kehidupan dan kebangkitan, damai, sejahtera, keselamatan untuk kita manusia. Yesus telah menunjukkan jalan pengharapan dengan sukarela dan sukacita, berkorban demi masa depan manusia yang penuh pengharapan. Kaum muda, jangan ragu untuk berkorban. Karena tanpa berkorban, harapan sekedar harapan. Justru harapan untuk meraih cita-cita dan masa depan yang baik butuh pengorbanan. Semoga dengan berkorban, saudara-saudari, kita semua mampu meraih cita-cita luhur, mampu mengubah diri, mengubah dunia, merawat bumi, rumah kita bersama demi damai sejahtera di antara kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri.